Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Worodianing Tias, selaku Kepala Urusan Kompetensi Keahlian Kimia Analisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi kimia analisis, apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja yang perlu diketahui oleh siswa kompetensi keahlian kimia analisis. Baik, apa yang dimaksud dengan kompetensi keahlian kimia analisis? Pada dasarnya, untuk level SMK, kompetensi keahlian analisis ini bertugas menyiapkan tenaga atau tenaga kerja di mana di sini peserta didik SMK disiapkan menjadi tenaga di bidang kimia analisis yang kompeten. Apa itu kimia analisis? Dan tenaga yang di bidang kimia analisis ini juga dikenal juga sebagai seorang analis kimia. Sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia nomor 200 tahun 2016, seorang analis kimia adalah tenaga kerja yang melaksanakan proses analisis kimia dan aktivitas kerja lainnya yang terkait dengan analisis kimia. Sedangkan analisis kimia sendiri adalah aktivitas pekerjaan yang sistematik dan struktur untuk menguji, mengukur, atau menetapkan sifat-sifat kimia, baik jenis, jumlah, dan struktur senyawa suatu bahan. Apa saja yang dipelajari di kompetensi keahlian kimia analisis? Selama 4 tahun, di sini kalian akan belajar dengan kurikulum. Yang pertama adalah muatan nasional. Di sini berisi untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan muatan kewilayahan yang dipelajari di sini adalah seni budaya. Seni budaya ini ada karawitan dan membatik. Kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah bahasa Jawa. Untuk kompetensi inti dari kompetensi keahlian kimia analisis termuat di muatan peminatan kejuruan. Apa saja isinya? Di sini ada dasar bidang keahlian yang meliputi mata pelajaran fisika, kimia dasar, biologi, dan juga simulasi dan komunikasi digital. Untuk dasar program keahlian yang dipelajari antara lain ada kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau biasa disingkat K3LH, ada kimia analisis, ada mikrobiologi, manajemen laboratorium, kimia organik, kimia anorganik, dan kimia fisika. Sedangkan untuk kompetensi keahlian ada analisis grafimetri, pengolahan data, volumetri, analisis instrumentasi, analisis pangan, analisis jenis, kimia lingkungan, manajemen industri, verifikasi alat, produk kreatif dan kewirausahaan. Juga ada mata pelajaran baru Introducing to Industry 4.0. Juga yang terakhir prakerin atau OJT. Atau kita sebut juga magang. Untuk mata pelajaran yang ada tanda bintangnya itu disampaikan full praktikum. Sedangkan untuk yang tanpa tanda bintang itu teori dan atau teori dengan praktikum. Bagaimana proses pembelajaran selama 4 tahun pada kompetensi kimia analisis di SMK SMTI Yogyakarta? Pada kelas 10 meliputi pembelajaran teori dan praktikum di sekolah. Begitu juga untuk kelas 11. Sedangkan di kelas 12 agendanya akan lebih padat, yaitu selain pembelajaran teori dan praktik di sekolah, kalian juga akan diuji kompetensi dan mengikuti prakerin atau PKL di industri. Sedangkan kelas 13 atau kelas 4 full digunakan untuk OJT atau magang industri. Laboratorium yang digunakan untuk pembelajaran kimia analisis meliputi ada laboratorium kimia dasar. Di sini tempat kalian belajar praktikum kimia dasar dan praktikum kimia analisis jenis. Sedangkan yang kedua laboratorium kimia analisis non-instrumen di sini untuk mata pelajaran praktikum kimia analisis
yang tidak menggunakan instrumen atau peralatan canggih. Kemudian yang ketiga ada laboratorium instrumen 1 dan 2. Di sini belajar tentang praktikum menggunakan instrumen atau peralatan canggih. Jadi analisis menggunakan peralatan canggih. Kemudian yang keempat ada laboratorium mikrobiologi. Tentu saja ini untuk praktikum mikrobiologi. Yang kelima ada laboratorium komputer untuk praktikum simulasi dan komunikasi digital, juga pengolahan data. Sedangkan yang terakhir ada laboratorium produk, itu untuk belajar praktikum kewirausahaan. Nah, setelah 4 tahun belajar di kompetensi keahlian kimia analisis, SMK SMTI Yogyakarta nantinya setelah lulus dapat bekerja sebagai tenaga QC atau QA, Quality Control atau Quality Assurance. Jadi di sini kalian bisa bekerja sebagai tenaga di bidang kontrol kualitas atau penjaminan mutu di suatu industri. Di industri juga kalian bisa bekerja sebagai tenaga di bidang research and development atau pengembangan produk. Selain itu, selain di industri, dapat juga bekerja sebagai tenaga laboran. Apa itu laboran? Laboran itu adalah tenaga pengolah laboratorium, misalnya di laboratorium pendidikan, di kampus, di sekolah, atau di balai penelitian. Tentu saja tidak menutup kemungkinan selain bekerja juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian dari saya untuk pengenalan tentang kompetensi keahlian kimia analisis. Untuk pengenalan kompetensi kimia analisis dapat kita lanjutkan dengan tour lab atau lab tour. Jadi kita nanti akan mengenal beberapa alat yang ada di laboratorium kimia analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.